Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Istana Ratu Balkis ternyata ada di Indonesia. Membaca sejarah negeri Sabah, kita seperti diajak oleh Al-Quran untuk menengok negeri kita sendiri. Sabah dan Indonesia memiliki satu kemiripan dan juga kesamaan, yakni dianugerahi wilayah yang subur dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Tanah kita meminjam lirik sebuah lagu adalah ibarat tanah surga. Tongkat dan batu saja bisa menjadi tanaman. Belum lagi beragam sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagian dari surga yang ada di bumi ternyata ada di Indonesia. Candi Borobudur tidaklah dibangun oleh manusia. Candi Borobudur adalah istana Ratu Balkis dari negeri Sabah dalam kisah Nabi Sulaiman. Fakta tersebut diungkapkan oleh ahli matematika Islam yaitu Kiai Haji Fahmi Basya. Tafsir tersebut berdasarkan penelitian selama 33 tahun yang dilakukan oleh Fahmi Basya. Ia yang diakui oleh dunia sebagai ahli matematika Islam menyandarkan kajiannya tersebut pada sebuah kitab Al-Quran. Pengarang-pengarang Arab boleh saja menyebut Sabah adalah Yaman, negeri yang sangat maju pada zaman dahulu kala di sebelah barat Arab Saudi. Akan tetapi berbeda dengan Kiai Haji Fahmi Basya. Menurutnya, Sabah satu-satunya negeri yang dikatakan baldatun thayyibatun atau negeri yang baik dalam Al-Quran adalah Indonesia. Di dalam bukunya Fahmi Basya yaitu Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman menyatakan ada sekitar 40 fakta ekstra berdasar Al-Quran untuk membuktikan Indonesia adalah negeri Sabah. Ciri dari negeri Sabah antara lain yaitu pernah disinggahi oleh Nabi Sulaiman dan juga tentaranya. Di sana ada sebuah bangunan yang dipindah dengan cara yang tidak biasa. Fahmi Basya mengidentifikasi itu adalah Borobudur yang dipindah dari Istana Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang berjarak 36 km dari Candi Borobudur. Di bagian timur Indonesia, dekat Laut Pasifik, ada Kepulauan Solomon atau Sulaiman. Disinilah kisah itu bermula. Di antara deburan ombak Pasifik, di antara dunia gaib dan dunia nyata. Setelah Sulaiman dilantik mewarisi Nabi Daud, ia berkata, "Hai manusia, telah diajar kepada kami percakapan burung." Al-Quran Surat An-Naml ayat 16. An-Naml sendiri berarti semut. Dan di ayat 17 yang berbunyi, "Dan dikumpulkan bagi Sulaiman tentaranya dan jin dan manusia dan burung." Kemudian mereka menuju lembah semut. Ketika rombongan Sulaiman tiba, seekor semut menyeru kepada kawan-kawannya. Hal itu tertulis dalam surat An-Naml ayat 18 yang berbunyi, "Hai semut-semut, masuklah ke tempat-tempat kediaman kamu agar tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya dan mereka tidak sadar." Kiai Haji Fahmi Basya menafsir lokasi lembah semut yang dimaksud di Candi Borobudur hari ini. Alibinya candi itu di lingkar pegunungan. Sebelah timur Gunung Merapi dan juga Merbabu. Sisi barat laut Gunung Sumbing dan Sundoro. Sebelah selatan membujur dari timur ke barat Pegunungan Menoreh. Jadi Borobudur itu memang terletak di lembah. Dan di lembah ini ada semut yang spesifik disebut dengan semut dampa atau dompo. Semut dompo perutnya hitam, kakinya kekuning-kuningan, badannya sedikit lebih besar. Kemudian pula di dalam surat An-Naml ayat 20 mengkisahkan, "Dan ia periksa burung. Lalu ia berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud?" Di lembah semut, Sulaiman memeriksa pasukan. Sejurus kemudian hudhud pun datang. Merujuk pada ayat 22, 23, dan 24 pada surat An-Naml, burung hudhud menceritakan reportasenya bahwa berdasarkan pantauan mata langsung, hudhud telah meliput negeri Sabah.
Di sana ada seorang penguasa perempuan yang memiliki istana megah. Kaum itu menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Jika para pengarang Arab menafsir itu adalah kerajaan Ratu Balqis, berbeda dengan menurut Fahmi Pasha. Yang diliput oleh burung hudud adalah tempat yang kini disebut Istana Ratu Boko, dekat Candi Prambanan di daerah Sleman, Yogyakarta. Fahmi Pasha menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwasanya jarak dari Candi Borobudur dengan Istana Ratu Boko hanya 36 km. Jarak yang ideal bagi penerbangan burung. Di dalam penelitiannya, Fahmi Pasha menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Sabah yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah yang pertama, yaitu surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Sabah. Surat tersebut ditemukan di kolam Istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas yang bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah Istana Ratu Balqis yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan juga hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Ada juga Istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut penulis, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, akan tetapi oleh tangan-tangan jin dan juga gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana tersebut. Ada pula tempat bersujud menghadap matahari di Istana Ratu Boko. Diduga di tempat inilah burung hudud melihat Ratu Balqis dan para pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari. Selain itu pula, tamasil Ratu Balqis sedang menyingsing kainnya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman yang dia sangka air besar. Hal itu terlihat pada relief Candi Borobudur. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia negeri Sabah yang hilang. Fakta penguat negeri Sabah di Indonesia dan bukan di Yaman adalah hutan Sabah yang berada di Wonosobo dan daerah Sleman yang diambil dari nama Nabi Sulaiman. Sementara di Yaman hanya ada prasasti yang bertuliskan Sabum. Begitupun tempat bersujud menghadap matahari yang hanya ditemukan di Istana Ratu Boko, bukan berada di Yaman. Kemudian adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah atau Ratu Balqis. Surat ini ada di Istana Ratu Boko, terbuat dari lempengan emas. Sementara di Yaman surat ini tidak pernah ditemukan. Dan yang terakhir yaitu pemindahan Istana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di Yaman tidak ada bekas reruntuhan Istana Ratu yang menunjukkan tanda-tanda adanya Istana Ratu Balqis. Sedangkan di Istana Ratu Boko, reruntuhan itu masih terlihat hingga sekarang. Meskipun demikian, kebenaran atas penelitian tersebut dikembalikan kepada para pendengar yang budiman. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah dari Istana Ratu Balqis yang ternyata ada di Indonesia. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.